Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana membentuk beberapa efek font ya yang di dalam Google Form. Saya akan munculkan Google Form. Jadi di sini ini ada answer the question. Nah, biasanya kita dalam mengetik di sini kita bisa memunculkan efek bold, italic, underline. Bold itu untuk cetak tebal, italic untuk cetak miring, kemudian underline untuk garis bawah. Nah, sebenarnya di dalam Google Form di sini tidak memiliki fitur untuk bold, italic, underline, tidak seperti di dalam Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word kita bisa memberikan efek bold, italic dan underline dengan sangat mudah sekali. Dan di dalam Google Form kita harus masuk ke dalam text generator. Jadi di sini saya akan memunculkan bold generator. Nanti linknya akan saya berikan di dalam deskripsi. Sebagai contoh, saya mau memberikan efek bold pada kata hi. Nah, di sini ada pilihannya. Ada berupa bold dalam bentuk serif, dalam bentuk sans, kemudian ada italic bold, ada medieval bold, double stroke, dan sebagainya. Jadi ini bisa dipilih. Sebagai contoh, saya akan mengcopy kata bold dalam bentuk serif. Ini saya blok, kemudian saya salin, klik kanan salin atau klik kanan copy. Kemudian saya akan kembali ke form dan saya akan paste di sini. Klik kanan tempel. Maka efek boldnya muncul. Dan kalau kita lihat di bagian preview, maka seperti ini yang dilihat oleh peserta didik. Efek boldnya nampak. Lalu untuk efek italic, maka saya akan menggunakan italic text generator. Linknya juga akan saya berikan di bagian deskripsi. Misalkan saya akan memberikan efek italic untuk kata hi. Jadi di sini saya ketikkan dulu hi. Lalu di sini ada berbagai jenis italic yang bisa dipilih. Sekarang saya akan menggunakan italic yang ini. Saya akan blok, kemudian saya copy atau saya salin. Kemudian saya buka Google Form. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Saya akan berikan spasi, kemudian saya paste di sini. Jadi di sini nampak efek italicnya. Selanjutnya, kalau saya mau memberikan efek bold italic, saya bisa menggunakan yang ada di dalam bold generator, bold text generator ataupun italic text generator. Sebagai contoh, saya akan menggunakan italic bold yang ini dalam bentuk serif. Saya tinggal memblok, kemudian klik kanan salin atau copy. Dan saya buka kembali ke Google Form. Saya paste di sini. Nah, ini hasilnya. Untuk underline, saya akan menggunakan underline generator yang ini. Sebagai contoh, saya ketik kata hi. Nah, untuk underline generatornya seperti ini. Ini saya blok, kemudian saya copy, klik kanan salin, kemudian saya buka kembali Google Form. Ini saya spasi dulu sekali. Tadi udah saya spasi ya nih. Lalu saya pastekan kembali. Ini bentuk underline-nya. Kemudian saya akan buka tombol preview. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk efek
bold, italic, underline yang saya gunakan hanya melalui text generator ini ya. Kemudian saya akan men-sharingkan bagaimana membentuk efek subscript dan superscript. Untuk efek superscript, ini juga sudah sangat dikenal di dalam Microsoft Word. Superscript itu seperti penulisan pangkat. Jadi saya akan sajikan sebagai contoh. Saya akan ketikkan 6,02. 6.02. Kemudian saya berikan spasi untuk lambang perkalian. Nah, lambang kali bukan dari huruf X. X dengan kali itu beda, karakternya sangat beda sekali. Jadi untuk lambang perkalian, saya akan ambil dari Unicode symbol. Ini linknya juga pernah saya sharingkan di video Google Form yang sebelumnya. Untuk lambang kali akan saya cari dulu. Ini huruf X. Lalu lambang kalinya yang ini. Ini lambang kali. Saya blok, kemudian saya kopikan, klik kanan, salin. Lalu saya tampilkan di Google Form. Saya pastekan. Lalu dikali dengan 10 pangkat 3. Untuk 3-nya saya akan gunakan. Saya bisa mengambil dari sini. Saya akan cari pangkat 3. Ini pangkat 3. Saya akan paste kemari. Atau cara lain seperti ini. Saya akan add question 6.02. Saya beginikan spasi. Kemudian untuk kali saya pakai dari sini. Saya blok dulu, kemudian saya kopikan, saya klik kanan, salin, dan saya buka kembali ke form. Saya munculkan di sini. Saya pastekan di sana. Nah, 10 pangkat 3-nya sebenarnya ada berbagai cara. Saya akan masuk ke situs unicode8.net. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada example-nya. Nah, untuk pangkat akan menggunakan tanda ini. Jadi kalau misalkan saya mau bikin 10 pangkat 2, caranya begini, 10. Lalu dari shift 6 ada lambang ini, saya ketikkan gini, maka muncul 10 pangkat 2. Tinggal saya copy aja. Saya blok dulu, kemudian saya klik kanan, copy, atau salin, lalu saya paste di sini. Hasilnya juga sama. Nah, di dalam Unicode ini, sebenarnya kita lebih bebas untuk menampilkan berbagai bentuk font effect. Kalau pangkat 2 seperti ini, pakai lambang ini. Nah, sekarang saya akan munculkan rumus kimia. Equation. Sebagai contoh saya akan munculkan H2O. Jadi saya akan menggunakan Unicode ini ya. Sebagai contoh gini, H saya ketikkan. 2-nya itu kan pakai sistem subscript. Kecil dan turun ke bawah. Jadi saya akan gunakan underscore 2.
lalu huruf O seperti ini. Ini hasilnya. Lalu tinggal saya copy aja. Saya blok dulu, klik kanan, salin. Saya buka kembali Google Form. Dan saya klik kanan, tempel atau paste. Seperti ini. Atau saya add question lagi. Kalau misalkan saya mau menggunakan dari Huge List of Unicode ini, maka caranya saya harus ketik H dulu. Kemudian saya harus cari 2 dalam keadaan subscript. Kalau ini dalam keadaan superscript. Dalam keadaan subscriptnya saya cek dulu. Yang ini, superscript and subscript. Saya blok ini. Kemudian klik kanan, salin. Buka kembali, masuk kembali ke Google Form. Klik kanan, tempel atau paste. Nah, posisi angka 2-nya seperti ini. Lalu saya berikan huruf O besar. Nah, jadi beginilah cara kita untuk memberikan efek superscript dan subscript. Jadi terserah kepada kita mau menggunakan Huge List of Unicode ini atau menggunakan Unicode yang seperti ini. Kalau yang ini sudah ada tutorialnya. Di sini ada example-nya, di sini ada readme file-nya. Ini bisa dibuka. Lalu bisa ditemukan example-nya begini banyak. Nah, mengapa di dalam Google Form ini ya, kita tidak bisa mengcopy dari Microsoft Word? Ini akan saya buktikan. Saya akan membentuk H2O di dalam Microsoft Word. Biasanya saya ketik 2. Kemudian 2-nya, saya akan menggunakan font effect. Begini, biasanya saya buat gini. H2O, saya ketik dulu. Kemudian 2 saya blok. Kemudian saya buka font effect. Yang ini, subscript. Nah, ini ketika ini juga sudah membentuk notasi reaksi, notasi rumus kimia. Ini saya blok, lalu saya copy. Setelah saya copy, saya buka ke Google Form. Saya masuk kemari. Saya klik dulu tombol Add Question. Kemudian klik kanan, Paste atau tempel. Nah, di sini angka 2-nya tidak dalam keadaan subscript, padahal di dalam Microsoft Word sudah saya buat dalam keadaan dalam keadaan subscript. Atau misalkan saya gunakan equation, insert equation. Kalau saya buat dari sini ya, saya bentuknya dari sini, insert new equation. Nah, sekarang saya ketikkan di sini, saya ketikkan scriptnya. Ini saya buka dulu script. Saya pilih yang ini, subscript. Di sini saya ketik H di bawah. Lalu kotak berikutnya 2. Kemudian saya ketikkan O, H2O. Ini saya blok dulu. Lalu klik kanan copy. Kemudian saya tampilkan di dalam Google Form. Klik kanan tempel. Hasilnya begini. Nah, sungguh sangat kacau. Nah, hal ini disebabkan begini karena di dalam Microsoft Word ini sebenarnya font dasarnya itu, basic fontnya itu merupakan ASCII code. Sedangkan di dalam Google Form ini mendukung Unicode. Jadi di dalam Google Form kita jelas sekali melihat
Untuk bold tidak memiliki fitur khususnya, untuk italic tidak memiliki fitur khususnya, untuk superscript, subscript, underline juga tidak memiliki fitur khususnya. Tapi kita dapat mengcopy dari Hugh list of Unicode ini. Tinggal kita pilih mau yang mana. Sekianlah untuk sharing pada hari ini, dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.